Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar berbagi, mungkin teman-teman mengalami kerusakan pada modul kulkas Anda. Berhubung ini kulkas 2 pintu dengan merek SAP teman-teman ya. Barangkali teman-teman mempunyai kasus kerusakan pada kulkas SAP, entah itu untuk kompresornya tidak bisa hidup atau bergetar, bisa mungkin kerusakannya pada modul ini. Berhubung untuk modul ini sudah saya perbaiki dan kerusakannya pada IC regulatornya teman-teman ya. Ini adalah IC regulatornya di PSU ini, power supply-nya. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk IC modulnya. Di sini adalah bagian primernya, teman-teman ya. Sedangkan di sini adalah bagian sekundernya. Langsung saja, dan ini untuk penggantinya, teman-teman ya. Untuk IC-nya, berhubung IC-nya power supply ini menggunakan MIP 2K2S, teman-teman ya. Ini untuk IC-nya. Langsung saja kita cek untuk tegangan modul ini teman-teman ya. Barangkali teman-teman mempunyai kasus serupa seperti saya untuk kulkas 2 pintu tidak hidup sama sekali. Cara awal untuk memperbaiki ini teman-teman ya, satu yaitu ini adalah bagian AC listrik 220 teman-teman ya. Sedangkan ini adalah bagian heaternya, yang pin 1 ini heater. Sedangkan yang tengah ini adalah bagian kipas. Sedangkan yang ini adalah bagian kompresor. Sedangkan yang untuk soket ini teman-teman ya, CN5 ini adalah bagian untuk termistor. Sedangkan ini adalah untuk termostatnya. Jadi harus kita pahami dulu cara kerja modul ini teman-teman ya. Langsung saja kita cek di titik poinnya ini teman-teman ya. Kita pasang dulu untuk kabel AC listriknya, posisinya di sini. Kita pasang dulu. Nah, ini dia untuk kabel listriknya sudah saya pasang. Sekarang tinggal kita cek tegangannya teman-teman ya. Berapa sih tegangan untuk jenis modul SAP 2 pintu? Yaitu pastikan tegangan di primer sini ada teman-teman ya. Di elko besar sini harus ada tegangan kurang lebih 300 volt. Posisinya di sini. Ini adalah bagian minusnya, ini adalah bagian plusnya, sedangkan ini adalah bagian minusnya. Sekarang kita cek tegangannya. Posisikan di DC teman-teman ya, untuk avometer Anda. Nah, itu dia. Untuk relaynya sudah kedengaran teman-teman ya. Kita cek tegangannya di sini. Nah, itu dia ada 300 volt teman-teman ya. Posisinya di elko sini, di elko besar. Sekarang kita cek di bagian, tadinya di bagian primer teman-teman ya. Sekarang kita cek di bagian sekundernya. Sekundernya adalah ditandai dengan elko ini teman-teman ya. Ini ada elko ini adalah bagian sekunder. Yang pinggir sini adalah bagian minusnya. Ada berapa volt di sana tegangannya. Ini teman-teman ya.
yaitu dia terukur 12 volt teman-teman ya. Ada 12 volt, otomatis tegangan di sekundernya sudah normal untuk jenis modul sub ini. Kita matikan dulu. Dan sekarang kita cek tegangan di sini teman-teman ya. Ini adalah ada transistor. Ini adalah bagian basis, kolektor, emitter. Teman-teman ya. Basis, kolektor, emitter. Ini adalah men-trigger relay ini. Berhubung ini memakai dua relay teman-teman ya. Nah ini yang besar ini adalah untuk kompresornya, sedangkan yang soket bagian tengah ini adalah untuk kipasnya, sedangkan yang pinggir ini adalah heaternya. Untuk transistornya ini menggunakan C246 teman-teman ya. Ini transistornya C246 untuk transistor ini, sedangkan untuk IC modulnya ini teman-teman ya. Untuk IC modulnya menggunakan ini dia biar lebih jelas 324CN untuk IC modulnya ini. Ini harganya sekitar 185.000 atau sekitar kurang lebih 200.000 lah untuk IC modulnya ini. Langsung saja, gimana sih cara untuk kerjanya modul inverter untuk kulkas sub teman-teman ya, yaitu satu, cara kerjanya tegangan 5 volt menuju ke sini ya, menuju ke transistor tadi. Di sini harus ada tegangan 5 volt. Kalau nggak ada tegangan 5 volt, otomatis untuk relaynya ini tidak akan bekerja. Jadi harus ada tegangan 5 volt, dan tegangan 5 volt ini didapat dari IC modul ini. Dan untuk IC modul ini di driver oleh termistor, posisinya di sini. Jadi kalau seandainya Anda memvonis untuk IC ini, jangan divonis dulu untuk IC modulnya ini, cek dulu untuk termistor, tepatnya di kabin kulkas Anda. Sekarang kita cek tegangannya. Dan sebelum pengukuran atau pengecekan tegangan di bagian transistor ini teman ya, posisikan probe taruh di sini. Ini adalah groundnya. Ini teman ya. Ini juga ground, tersambung dengan elko 25 volt 470 mikro. Posisinya di sini. Sekarang tinggal kita cek tegangannya. Ini teman-teman ya. Kita cek tegangannya. Dan kita hidupkan. Kita hidupkan. Nah, itu dia. Relay sempat bunyi teman-teman ya. Kita cek tegangannya di sini. Nah, itu dia, ada 5 volt teman-teman ya. Di bagian basisnya ada 5 volt,
di kolektornya ada di bagian tengahnya minus teman ya, minus. Di bagian emitornya ada, ya sebentar teman ya. Nah ya betul teman ya, di basisnya harus ada tegangan 5 volt, di kolektornya 0 teman-teman ya, 36 mV. Terus di bagian emiternya juga 0. Kalau di sini kan AIC teman-teman ya, AIC regulatornya dari 12 volt ke 5 volt. Nah ini harus ada tegangan ini teman ya, mungkin lebih jelas. Di sini harus ada tegangan 5 volt, di sini harus ada 12 volt. Yang tengah ini adalah groundnya. Berhubung ini menggunakan IC 78L05, jadi untuk outnya itu 5 volt. Dia mensuplai IC modul ini. Dan di sini di bagian basis ini adalah terhubung dengan pin nomor 10 IC modul ini. Jadi seandainya teman-teman ya, seandainya kalau di sini ada 5 volt terus hilang jadi 000, otomatis relay ini tidak akan bekerja. Jadi untuk kompresor Anda juga akan mati. Tapi seandainya kalau di sini terhitung 00, istilahnya tidak ada tegangan yang didrive oleh IC modul ini, dan untuk soket ini teman ya, untuk termistor adalah gunanya bila terlalu panas dia akan mati untuk modul ini. Solusinya yaitu kita shortkan saja di sini. Kalau seandainya tidak ada pergerakan, istilahnya untuk IC ini tidak kerja, setelah kita shortkan di sini, otomatis untuk IC modul ini rusak. Jadi ini adalah sistemnya adalah untuk switch teman-teman ya, untuk soket ini. Sama halnya Magicom gitu ya, kalau terlalu panas dia akan putus. Jadi tugasnya di sini adalah putus nyambung untuk termistor ini. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, untuk modul ini di sini pastikan ada 12 volt. Di sini harus ada 12 volt teman-teman ya, 12 volt. Di sini harus ada 5 volt. Gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.